Ya, pemirsa, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sudah merancang strategi untuk mengatasi bayang-bayang kredit macet dari beberapa pemain teknologi finansial pendanaan bersama atau peer-to-peer lending. AFPI pun mulai menaruh perhatian terhadap fenomena ini karena berpotensi memberikan dampak terhadap tingkat kepercayaan para penyandang dana. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sudah merancang strategi untuk mengatasi bayang-bayang kredit macet dari beberapa pemain teknologi finansial pendanaan bersama alias peer-to-peer lending. Sekretaris Jenderal AFPI Sunu Widiatmoko mengakui bahwa pihaknya mulai menaruh perhatian terhadap fenomena ini karena berpotensi memberikan dampak terhadap tingkat kepercayaan para pendana atau lender. Sebelumnya beberapa waktu belakangan muncul keluhan dari para lender di platform dengan tingkat keberhasilan bayar pinjam 90 hari atau TKB 90 rendah. Bahkan pada platform tersebut tercatat memiliki kinerja TKB 90 yang jauh berada di bawah kinerja industri senilai 97,11%. Melihat hal tersebut, AFPI pun melakukan kajian berbekal akumulasi data dari infrastruktur fintech data center atau FDC, di mana proses ini telah berjalan sejak beberapa hari belakangan. Tujuannya melihat apakah bayang-bayang kredit macet merupakan kesalahan platform itu sendiri atau adanya segmen peminjam di industri tertentu yang harus diwaspadai. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, kredit macet bayangi industri pinjaman online, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sunu Widiatmoko. Beliau adalah Sekjen Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Ya, halo Pak Sunu, apa kabar? Halo, baik Mas, selamat siang. Ya, selamat siang, salam sehat juga ya Pak Sunu ya. Baik, Ya, Pak Sunu, bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana nih dengan kondisi teman-teman industri fintech begitu di tengah pemulihan ekonomi, aktivitas masyarakat sudah normal, kemudian geliat ekonomi nasional pun bisa dikatakan sudah kembali normal. Silakan. ya, baik. Terima kasih Mas waktunya atas kesempatan ini. Nah, saya ingin menyampaikan data statistik yang ada di kita. Jadi kalau kita melihat dari Januari sampai Agustus, tingkat pencairan kita itu tumbuh sebesar 41%. Jadi sangat tinggi dalam kondisi yang baru saja mengalami pandemi, relatif ini sangat tinggi. Kemudian kalau kita lihat year on year ya, Agustus tahun lalu dengan Agustus sekarang, year on year itu tumbuhnya 28%. Jadi memang industri ini sedang growing Pak, sedang growing ya. Kita paham bahwa efek dari pertumbuhan tersebut tentu saja ada peningkatan dari sisi resiko atau kita lihat dari sisi TKB yang saat ini sedang banyak dibicarakan. Jadi kalau kita lihat memang kalau TKB industri memang mengalami penurunan, tetapi kalau kita melihat angkanya masih di bawah standar atau even masih di bawah 4%, karena kalau TKB kita itu kan di 97,11 atau NPL-nya jadi sekitar 2,8%, 2,89%. Itu pun untuk jangka waktu 90 hari. Jadi menurut saya dimensinya ini relatif banyak untuk kita bisa berdiskusi, tapi kita melihat dari sisi industri, kita melihat bahwa sebetulnya ini bukan sesuatu yang kita lihat tanpa kita perhatikan. Karena kita dengan OJK pun kita sudah berdiskusi terkait dengan hal ini, even beberapa bulan yang lalu kita sudah sharing lah ya, mitigasi resiko improvement apa yang perlu dilakukan bersama untuk bisa mengurangi resiko-resiko ini, terutama untuk lender. Oke. Jadi kita melihatnya secara umum, industri ini growing, yes ada resiko, ada peningkatan resiko, tapi masih manageable secara industry wide. Tapi bukan berarti dari sisi industri dan regulator kita berdiam diri. Kita sudah mencoba mengantisipasi beberapa hal untuk kita lakukan penjajakan untuk mengurangi resiko dari sisi lender. Demikian Mas. Oke, berarti bisa dikatakan meskipun dari sisi pertumbuhannya 41%, kemudian year on year-nya 28%, tingkat risikonya sendiri, Anda melihat lebih kepada faktor apa nih yang membuat kredit macet ini masih membayangi dari industri pinjaman online?
Ya, bagaimanapun kita nggak boleh lupa bahwa efek dari COVID kepada ekonomi kita ini masih dalam proses recovery gitu ya. Jadi bagaimanapun kita ini belum normal 100% seperti 2019 atau 2018, tapi kita ini masih industri kita masih mencoba menata dari pandemi. Nah, jadi itu satu faktor domestik yang kita yakini semua bahwa secara resiko memang masih ada. Kemudian yang kedua, kita juga nggak boleh lupa bahwa efek global, makroekonomi global itu juga berpengaruh. Dari sisi inflasi di luar, kemudian juga peningkatan harga-harga, itu juga bagaimanapun akan berpengaruh kepada purchasing power. Nah, kalau kita mengaku Indonesia sendiri kan dari bulan April atau Mei itu kan angkanya relatif mulai meningkat. Nah, itu kan kalau teori ekonomi, kalau kita inflasi naik, kan artinya akan menurunkan purchasing power. Jadi kalau kita melayani market yang underserved sama unbanked, otomatis kan mereka ini di borderline gitu kan, kemampuan mereka membayar pada saat inflasi meningkat mungkin jadi sedikit berkurang. Jadi ini yang juga harus perlu dilihat. Karena memang kita ini fintech kan melayani market-market yang underserved sama underbanked. Jadi pada saat inflasi naik, mereka yang bisa mencicil, bisa membayar, mereka harus switch the priority untuk kegiatan yang primer. Itu yang kita lihat. Nah, oleh karena itu kita melihat bahwa salah satu upaya yang harus kita lihat adalah apakah kita bisa melakukan pendekatan restructuring untuk memperpanjang dan dalam konteks menjawab penurunan dari purchasing power ini. Jadi menurut saya inclusion kenapa sampai TKB-nya menurun, memang ini ada indikasi dari sisi local economy secara umum ya, makro, meskipun dari luar juga berpengaruh gitu, Mas. Oke, dampaknya sendiri terhadap industri pinjaman online seperti apa kalau memang tadi ada risiko juga yang masih mengiringi dari industri ini? Jadi begini, yang jelas yang kita lakukan tentu saja, ini persis kayak waktu kita menghadapi pandemi. Oke. Pada saat kita resiko naik, biasanya kita akan mengetatkan risk management kita untuk kita turunkan seleksi lebih kita perketat sehingga growth-nya akan sedikit menurun. Karena bagaimanapun kita tidak ingin TKB ini makin lama makin membesar, kita ingin ini semakin manageable. Jadi yang dilakukan industri secara umum adalah memperkuat risk management untuk mengurangi TKB. Oke, dan menarik, apakah juga restrukturisasi terjadi di industri pinjaman online? Kalau kita tahu juga perbankan pun mengalami kondisi yang sama dari nasabah mereka. Saat ini tidak semasif pada saat kita menghadapi pandemi. Jadi waktu 2020, memang saat itu benar-benar relatif sistemik ya. Jadi banyak yang terkena sehingga kegiatan restrukturisasi kita pada saat 2020 itu lumayan masif. Saat ini masih belum. Jadi saat ini masih normal, tapi kita melihat ada indikasi kenaikan resiko yang digambarkan dari TKB. Oke, nah ini beberapa hari terakhir ada statement ya, paling tidak ada suatu hal yang menurut saya juga ya cenderung negatif ya terkait dengan teknologi finansial yang membanjiri media sosial di tanah air begitu. Ada 3 startup ini kalau berdasarkan data kita yang menjadi sorotan, ada Tanifan, kemudian iGrow, kemudian Uang Teman. Perusahaan-perusahaan fintech tersebut ini didesak oleh pemberi pinjamannya untuk segera mengembalikan dana investasi. Nah, apa yang bisa dicermati dengan kondisi saat ini? Apakah kaitannya dengan tadi risiko TKB yang Anda sampaikan sebelumnya? Oke, jadi gini Mas, kita tadi sudah sampaikan kita di asosiasi kita bahas masalah hal ini. Satu yang kita lakukan, apakah efek dari ketiga perusahaan tersebut ada Pareto effect lah ya, apakah mereka mempengaruhi atau mereka yang menyebabkan turunnya TKB ini? Ternyata tidak. Jadi sebetulnya tidak itu berefek, tetapi sangat kecil. Memang secara industri terpengaruh. Tadi saya sampaikan ini efek makro baik global maupun domestik. Jadi itu yang selanjutnya kita sedang perdalam kira-kira industri apa saja, segmen apa saja yang saat ini sedang beresiko. Mungkin ilustrasinya mirip waktu kita pandemi. Waktu kita pandemi sangat jelas industri yang terkait dengan kegiatan kuliner, warung, transportasi itu pasti yang hit pertama. Nah, saat ini kita sedang mencoba memetakan industri mana atau segmen mana yang lebih beresiko sehingga yang kita lakukan biasanya segmen tersebut akan kita hindari agar supaya lender kita tidak dirugikan kalau kita sudah bisa antisipasi di depan. Oke, tapi sejauh mana juga dampak dari kredit macet ini terhadap kepercayaan nih kalau kita lihat dari sisi investasi yang ditanamkan lender?
Ya, jadi begini, kita dalam waktu dekat kita akan berdiskusi dengan kedua platform tersebut untuk mendiskusikan langkah-langkah yang mereka lakukan untuk menjembatani dan melindungi lender eh, yang memberikan pinjaman melalui platform mereka. Kemudian kita, yang pasti kita akan mengencourage untuk dilakukan restrukturisasi Oke. pendekatan agar lender paling tidak ada jalan keluar terhadap investasi mereka. Namun demikian kalau kita coba lihat Mas ya, kan Tanifan sama Agro ini mungkin ya, ini mungkin juga ada systemic risk dari spesifik industri karena mereka kan di bidang agriculture related. Mungkin ini juga terkait dengan ada beberapa wabah yang terjadi di industri tersebut. Nah itu yang juga harus kita dalami. Nah saya rasa Oke. komunikasi merupakan suatu hal yang penting. Apakah misalkan, saya hanya mengambil misal, apakah ini kalau misalkan pinjaman kepada peternak sapi misalnya, apa ini terkait dengan penyakit kuku yang Ya. terjadi secara massal kemarin. Apakah ini terjadi pada pinjaman di sektor budidaya udang yang kemarin ada wabah virus juga. Nah, ini yang juga harus dilihat. Jadi menurut saya yang akan kita encourage kepada kedua platform adalah melakukan komunikasi apa yang terjadi, kemudian mendorong untuk dilakukan restrukturisasi sehingga Oke. paling tidak lender ada jalan keluar terhadap investasi mereka. Oke, dalam Demikian, artian Mas. AFPI akan menjembatani begitu ya, sehingga tadi nanti akan ada win-win solution begitu ya? Ya, kita akan mencoba mencari jalan keluar sembari kita mencoba ini menjadi suatu pelajaran buat kita apakah ke depannya ada industri-industri yang kita perlu lampu kuning lah Ya, misalkan ya ya, ya. untuk platform supaya tidak masuk dulu gitu Oke, karena ada mitigasi faktor-faktor. apa saja yang perlu disiapkan? Strategi apa saja ya yang mesti disiapkan juga oleh para pelaku fintech sendiri dan juga lender dalam menyikapi kondisi secara global yang kita tahu tekanan masih ada, bahkan banyak pihak menyebutkan tahun depan bahkan lebih suram lagi begitu, tapi membuat kita tetap waspada harusnya ya. Ya, pemirsa, berikut ini akan kami sampaikan infografik untuk Anda kembali terkait dengan kredit macet dari industri financial technology di tahun 2022. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini data dari Juni ke Juli. Di bulan Juni tercatat sekitar 1,11 triliun rupiah. Kemudian di bulan Juli ada kenaikan menjadi 1,21 triliun rupiah NPL yang dialami oleh industri fintech. Dan selanjutnya kita akan cermati dari kredit macet industri fintech di tahun 2022 ini. Pinjaman online perorangan sekitar 1,1 triliun, sementara pinjaman online dari badan usaha 118 miliar rupiah. Dan lanjut kita akan cermati untuk pinjaman online yang tidak lancar itu berkisar sekitar 30 sampai dengan 90 hari tercatat 3,21 triliun dan pinjaman lancar atau keterlambatan sampai dengan 30 hari ada 41,29 triliun rupiah. Dan selanjutnya tingkat keberhasilan bayar atau 3P90 dari pinjaman online di tahun ini. Di bulan Mei ada 97,72%, kemudian Juni 97,47% dan Juli 97,33%. Baik, kita akan ulas nanti beberapa data yang sudah disampaikan. Kembali bersama dengan Bapak Sunu Widiat Moko, Sekjen AFPI. Ya, Pak Sunu, kita akan lanjutkan kembali perbincangan berdasarkan data yang tadi sudah disampaikan ya. Dari kredit macet di industri fintech ini dari Juni ke Juli ada kenaikan, Pak. Kemudian ada dari pinjaman online perorangan, badan usaha, kemudian yang tidak lancar ataupun yang lancar dengan keterlambatan sampai dengan 30 hari. Apa yang bisa kita cermati dengan data ini? Jadi mau nggak mau ini adalah efek dari pertumbuhan yang sangat cepat. Jadi tadi saya sampaikan dengan semakin meningkatnya pertumbuhan pencairan maka diiringi dengan penaikan NPL. Nah, Oke. tentu saja apa yang dilakukan adalah memperketat dari risk management, memperketat dari scoring sehingga lender tidak dirugikan terhadap exposure atau potensial pemberian pinjaman yang lebih beresiko. Jadi yang dilakukan biasanya kita akan melakukan shifting ke industri yang relatif beresiko menjadi yang tidak beresiko. Itu yang dilakukan biasanya. Dan juga pengetatan dari sisi scoring supaya tentu saja hanya berfokus kepada peminjam yang resiko gagal bayarnya kecil. Namun demikian itu tentu saja akan ada efek. Efeknya adalah potensial growth-nya akan melambat. Oh, oke, karena lebih ketat begitu persyaratan yang diberikan ya, Pak Sunu.
Iya, betul. Oke. Nah, lantas bagaimana dengan tingkat keberhasilan bayar TKB 90-nya tadi begitu ya? Itu dari bulan Mei, Juni, Juli cenderung turun dari 97,72, 97,47, kemudian 97,33 di bulan Juli. Betul. Betul, Pak. Jadi memang penurunan itu dimulai dari Mei, mungkin ya Mei, Juni itu sudah mulai menurun. Dan kalau kita lihat itu tidak hanya di TKB 90, sebetulnya indikasi itu sudah bisa terlihat di TKB 30. Oke. Jadi orang sudah ada indikasi risiko itu tidak perlu menunggu yang 90, kita sudah mulai melihat ada indikasi di TKB 30. Pada saat TKB 30 mengalami kenaikan, ini pasti akan tergeser ke 90 juga pasti akan naik. Jadi oleh karena itu yang tadi saya sampaikan, dari sisi resiko biasanya akan dilakukan pengetatan-pengetatan untuk menghindari semakin memburuknya TKB. Baik, nah OJK ini mendorong untuk penyelenggara fintech lending untuk menginformasikan data kualitas pinjaman di platform mereka ini Pak, dalam rangka transparansi dan juga perlindungan konsumen. Apa yang Anda bisa sampaikan ini? Justru sebetulnya dengan setiap platform diwajibkan untuk menampilkan TKB itu sebetulnya sudah menyampaikan informasi penting kepada calon pemberi pinjaman atau lender bahwa kepada platform mana dia akan memberikan pinjaman. Oke. Jadi kalau TKB-nya tinggi itu tentu saja dari sisi resiko lebih kecil daripada yang TKB-nya lebih rendah misalkan. Jadi apa yang disampaikan sama OJK itu sudah dilaksanakan, kita selalu transparan dalam menyampaikan data-data keuangan kita, termasuk untuk kepentingan analisa laporan keuangan pun disajikan di website kita. Baik, di sisi lain AFPI juga menyediakan data center ini ya Pak Sunu. Nah, seperti apa implementasinya? Apakah memang dikhususkan untuk calon peminjam atau ada data lain begitu di sana? Jadi FDC itu mungkin kalau di perbankan sama dengan Slick Mas ya. Jadi itu data dari fintech lending. Data kita di situ itu sudah ada 88 juta ya peminjam. Checking setiap hari itu perharinya itu sekitar 1 juta. Jadi datanya lumayan rich sehingga kita bisa tahu orang yang mengajukan pinjaman kita ini sudah pernah pinjam nggak di platform lain. Kalau sudah, ada berapa platform yang dia pinjam, kemudian pinjamannya lancar atau tidak. Jadi ini merupakan suatu insight buat platform untuk menentukan pemberian pinjaman di platform mereka. Sehingga saya rasa ini akan menjadi pengetatan juga secara natural ya dari setiap platform. Misalkan ilustrasinya, kita sepakat untuk dibatasi pemberian pinjaman kalau untuk yang multiguna tidak lebih dari 4 misalkan. Nah, mungkin ke depannya para platform akan memilih, kalau 4 ketinggian nih, mendingan yang 3 atau 2 saja saya baru kasih pinjaman. Seperti itulah ilustrasinya. Jadi platform akan mengetatkan risk acceptance kriteria mereka berdasarkan informasi yang ada. Jadi apa yang ada di fintech data center itu merupakan basis pengambilan keputusan yang sangat baik bagi platform-platform. Baik, berarti secara umum begitu strategi yang sudah disiapkan dari teman-teman fintech begitu mengantisipasi adanya tadi kenaikan NPL, kemudian bagaimana kita juga bisa menjamin dana investasi yang sudah diberikan oleh lender ini Pak Sunu. Jadi tadi yang saya sampaikan bahwa tentu saja kita akan melakukan pengetatan, salah satunya dari FDC, tapi yang kita saat ini juga sedang diskusi dengan OJK adalah terkait dengan adanya produk asuransi ya. Kalau ini nggak bisa cepat ya, ini kan suatu hal yang kita perlu jajaki bersama dengan OJK terkait dengan produk dari asuransi untuk mendukung pemberian pinjaman di fintech. Memang untuk beberapa pinjaman itu tercover karena memang ada, tetapi tidak semua pinjaman itu ada premi asuransinya. Kalau kita melihat sebetulnya dari sisi lender itu sebetulnya mereka tinggal hitung-hitungan di atas meja. Berapa sih premi yang harus dia bayarkan untuk mengurangi resiko dia. Nah, cuman kalau itu tidak ada, itu kan sesuatu yang sulit. Jadi kalau seandainya ada tapi premi 5% misalkan. Fine, kalau seandainya return yang diharapkan lebih tinggi dan itu masih masuk di expected return dia sebagai pemberi pinjaman, menurut saya itu suatu pilihan. Tapi repotnya tidak semua produk pinjaman itu ada insurance coverage-nya. Jadi ini sesuatu yang kita sudah berdiskusi dengan OJK, nggak bisa cepat karena memerlukan
banyak penjajakan terutama dengan industri asuransi itu sendiri. Oke, berarti potensi untuk kolaborasinya sendiri dengan perusahaan asuransi menurut Anda ini prospeknya cukup positif ke depan begitu Pak Sunu? Jadi gini, kalau fintech itu dari awal memang diwajibkan untuk memberikan opsi kepada lender produk-produk asuransi. Oke, Nah, repotnya itu kalau seandainya produk asuransinya tidak tersedia. Kalau tersedia pasti akan disampaikan kepada lender ini ada opsi ya, asuransi biaya sekian, premi sekian. oke. Tapi kalau seandainya tidak ada produknya, nah itu yang repot. Nah ini yang kita coba ngobrol dengan asuransi, mungkin nggak diciptakan suatu produk asuransi baru. Nah itu dia Pak, sejauh Mungkin ini perkembangannya seperti apa dan apakah juga sudah tadi konsultasi dengan OJK sendiri, apakah sudah juga nanti mengerucut begitu dalam mewujudkan mungkin perlu payung hukum atau mungkin dukungan dari ya kita tahu sinergi dengan pihak lain misalnya? kalau saya melihatnya ini sebetulnya tidak hanya OJK-nya, tetapi juga industri asuransi itu sendiri di dalam melihat resiko di industri fintech. Nah, kalau kita melihat dengan data statistik yang ada, semestinya produk asuransi itu bisa. Jadi kalau kita sama-sama terbuka ya dengan data borrower itu 88 juta ya dari borrower. Data itu kan lumayan kaya untuk dilakukan analisa statistik untuk asuransi dapat mengekspor produk-produk asuransi. Upayanya sebetulnya lebih kan esensinya begini, tidak ada suatu industri yang ingin rugi ya kan. Yes. Asuransi nggak ingin rugi, pun juga nggak ingin excessive profit, apalagi platform gitu. Jadi kalau seandainya kita bisa facilitate suatu produk yang win-win untuk semua pihak, saya rasa ini bisa menjadi batu loncatan untuk literasi keuangan Indonesia ke depannya. Kan kalau di kita ini kan penetrasi asuransi masih kecil, Mas. Oke. Nah, sebetulnya tidak ada salahnya asuransi itu juga diperkenalkan kepada jam atau lender di industri fintech. Oke, lantas bagaimana dengan target sendiri nih kalau kita lihat untuk pertumbuhan industri pinjaman online seperti ini ke depan? Paling tidak Anda melihat dengan tadi yang sudah disampaikan bahwa tekanan dari global masih ada, di dalam negeri pun juga tengah berkutat dengan kemarin ada kenaikan BBM, kemudian juga purchasing power kita yang sudah ada sedikit tekanan. Bagaimana Anda melihatnya? Kalau kita tetap optimis, Mas, tadi saya sampaikan, bukan berarti kita akan pesimis. Kita melihatnya dari sisi growth tidak akan setinggi yang kita expect. Oke. Mungkin akan melambat sedikit growth-nya ya. Jadi tetap growth, tetap tumbuh, tetapi persentasenya tidak tinggi yang seperti kita semua harapkan. Tapi kita melihat, kita optimis by 2020 kita bisa tumbuh full year itu kalau saya nggak salah angkanya sekitar 47%. Jadi kita expect kita sampai 2022 ini bisa mencapai total disbursement ya, pencairan itu 230 triliun sampai 250 triliun. Nah, itu kalau kita perbandingkan dengan 2021 itu masih sekitar 47%. Jadi kalau kita ngelihatnya gitu ya, kalau sekarang kita ekspektasi kita tumbuhnya 50%, ya ini kurang sedikit lah jadi 47%. Jadi tetap tumbuh. Baik, yang pasti kita harus tetap optimis begitu ya dari semua pelaku industri dalam menyikapi kondisi Indonesia ke depan begitu, apalagi aktivitas sudah normal, kegiatan bisnis sudah berjalan seperti biasa dan tentunya di situ ada demand juga begitu ya Pak Sunu ya. Baik, Ya, betul. Pak Sunu, terima kasih banyak ini atas waktu dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Sunu. Terima kasih. Sehat. Terima kasih, Mas. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.